Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi lagi yang mengklaim dirinya adalah aplikasi penghasil uang. Nama aplikasinya Titicoin. Ya, Titicoin. Logonya rubah. Titicoin ini bukannya Chandra Teja Coin ya. Ya, pokoknya namanya Titicoin, tapi bukan punya saya. Oke. Nah, Titicoin Network ini yang singkatnya orang sering sebut Titicoin gitu ya. Sekarang ini katanya sudah tersedia di Play Store dan sudah diunduh oleh lebih dari 100.000 orang. Cukup banyak kalau menurut saya ya. Nah, di Play Store Anda juga bisa lihatlah review dari aplikasi ini ya. Nah, Anda juga bisa lihat komen-komen pujian atau mungkin cercaan, Anda bisa lihat di situlah ya. Saya nggak usah review di sini, Anda bisa lihat sendiri di Play Store, ya kan? Nah, mari kita lihat apa itu Titicoin, ya kan? Nah, Titicoin ini, aplikasi ini salah satu aplikasi ya yang menghasilkan uang melalui penambangan koin kripto. Saya sebelumnya pernah membahas mengenai Pi Network, Anda bisa lihat di sini. Oke, saya juga sudah membahas mengenai cryptocurrency yaitu Bitcoin yang pertama. Kemudian saya lanjutkan juga bahasannya itu dengan membahas juga Bitcoin yaitu Bitcoin kedua. Jadi bagi Anda yang belum menonton video saya mengenai Pi Network yang kira-kira mirip dengan Titicoin, tapi menurut hemat saya Pi Network lebih canggih lah, walaupun belum jadi kenyataan. Oke. Nah, Anda juga bisa lihat video saya tadi yang Bitcoin pertama dan Bitcoin yang kedua untuk memberikan Anda wawasan mengenai apa itu cryptocurrency. Singkatnya, saya rangkum ya mengenai Bitcoin 1, Bitcoin 2, dan Pi Network. Intinya, setiap orang pada dasarnya bisa saja memiliki atau membuat cryptocurrency. Catat ya, setiap orang bisa saja membuat cryptocurrency versinya dan dikasih nama terserah dia. Kenapa? Karena cryptocurrency apapun itu asalnya dari angin. Kalau US dollar, rupiah itu ada dasarnya. Minimum ada peraturan internasional, harus ada cadangan emas baru orang bisa mencetak mata uang. Walaupun cadangan emas ini sudah banyak dilanggar oleh beberapa negara, tetapi yang namanya misalnya US dollar itu dijamin oleh Bank Sentral Amerika. Rupiah dijamin oleh BI misalnya. Jadi ada yang menjamin. Sedangkan cryptocurrency apapun tidak ada yang menjamin. Bahkan Bitcoin ini baru-baru ini ada kasus di mana triliunan rupiah dibawa kabur oleh orang yang melakukan jual beli Bitcoin, gitulah ya. Anda mau lapor kemana? Tidak ada yang ngontrol itu Bitcoin. Kenapa? Diciptakan dari angin. Semua mata uang kripto diciptakan dari angin. Nontonlah Bitcoin saya yang pertama dan kedua. Jadi singkatnya, semua cryptocurrency apapun namanya, seperti Bitcoin lah, cryptocurrency yang paling mahal. Walaupun sekarang harganya terus merosot ke bawah. Itu bentuk fisiknya nggak ada. Itu diciptakan dari apa, Pak? Ya dari angin. Lah kok bisa? Ya nonton video saya Bitcoin 1 dan Bitcoin 2 tadi. Sehingga ada tahu, oh begitu cara bikin koin kripto. Singkatnya, diperlukan komunitas yang cukup besar yang percaya terhadap sebuah cryptocurrency apapun, sehingga
terciptalah sebuah komunitas yang cukup besar yang menghargai nilai cryptocurrency itu. Jadi kalau ada orang bikin seperti sekarang ini yang TT Coin, barangnya belum ada dan juga belum launching. Pi Network juga, Picoin juga belum keluar. Oke, tapi pada saatnya nanti keluar, mereka hargai misalkan satu Picoin atau satu TT Coin harganya misalnya $10. Nah, kalau ada orang yang percaya sama nilainya, dia beli. Tapi kalau saya dikasih 1 sen pun saya nggak beli. Wah, Bapak orang bodoh. Bapak bukan orang milenial. Tuh, lihat tuh. Bitcoin dulu nggak ada harganya. Sekarang satu Bitcoin hari ini kira-kira $31.000. Satu Bitcoin. Kan besar itu, Pak. Sekitar berapa ya kalau $31.000? Ya 450 jutaan. Satu Bitcoin. Padahal dulu harganya nggak ada apa-apanya. Kok Bapak nggak tertarik untuk ini? Saya nggak tertarik. Itu lebih banyak ke spekulasi. Anda boleh bilang saya orang tua yang old school. Ya, oh kalau Anda anak muda milenial yang suka Bitcoin, itu terserah, itu kan uang Anda. Tapi jangan lupa juga banyak orang yang nangis-nangis, stres, gila. Dia beli Bitcoin di 50 ribuan misalnya, 50 ribuan US dollar, sekarang tinggal 30 ribuan. Ya, anjlok sampai 40%. Lah, kan sama Pak, saham juga bisa anjlok, bedalah. Saham itu ada underlying asetnya, yaitu kepemilikan atas sebuah perusahaan. Bitcoin tidak ada. Ethereum apa semua pun tidak ada. Kembali lagi ke TT Coin. TT Coin ini meniru jejak Pi Network. Ya. Dia ciptakan komunitas, ya, dia berikan yang namanya TT Coin itu gratis dengan cara dia sebut menambang, padahal itu bukan menambang. Itu namanya airdrop. Airdrop itu adalah diberikannya sejumlah cryptocurrency buatan dia secara gratis, supaya tujuannya dimiliki oleh komunitas yang banyak, kan gratis. Sehingga akan banyak orang yang daftar punya komunitas banyak yang seakan-akan menghargai koin ini gitu. Sehingga pada suatu saatnya ketika mereka sudah sebut saja launching lah, ICO, Initial Coin Offering gitu ya, ada harganya. Karena ada komunitas banyak ratusan ribu bahkan mungkin jutaan yang mengakui ada koin itu walaupun bentuknya nggak ada. Ya tapi dihargai, harganya X misalnya. Kemudian diperjualbelikan. Oke? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana Pak? Apakah saya ikut atau enggak nih aplikasi TT Coin? Sama seperti ketika saya mereview Pi Network. Kalau Anda teliti bahasan saya mengenai Pi Network yang saya katakan Pi Network berbohong, itu dia berbohong menyatakan bahwa dialah yang pertama yang ditambang melalui handphone, padahal bukan dia. Itu yang saya maksud berbohong. Tapi di situ saya terangkan, tapi karena itu gratis, Anda mau ikutan, silakan. Tapi Anda punya resiko. Resikonya di mana? Kalau sewaktu-waktu nanti karena sesuatu dan lain hal, koin itu tidak jadi launching, nggak ada harganya. Padahal Anda sudah melakukan aktivitas di HP Anda, kenal-kenalin ke orang, memang gratis. Ya, Anda kenal-kenalkan ke orang gitu ya. Anda cari network, karena semakin banyak Anda undang teman, referral gitu ya, Anda akan semakin banyak disebutnya koin yang bisa Anda hasilkan per hari. Kira-kira begitu konsepnya. Sama TT Coin dengan siapa tadi namanya Pi Network ya, gratis. Dia tidak meminta Anda menaruh uang sama sekali. Sekarang ini ya kan, Anda undang teman sebanyak mungkin, Anda dapat tambahan koin, sebut saja begitu. Walaupun sebenarnya nggak tepat dibilang koin, sebut saja token, tapi terserahlah dia bilang koin gitu ya. Nah, kemudian di sini tentu ada insentif-insentif. Kalau Anda undang orang, Anda dikasih tambahan 300 koin, kira-kira gitu. Ya kan lumayan, walaupun nggak ada harganya koinnya. Tapi dia iming-iming, tapi nanti entah kapan gitu ya. Kalau ini launching, koin itu ada harganya. Ya kalau launching, mudah-mudahan. Kalau nggak launching, ya tapi kan nggak rugi Pak, paling kita rugi waktu. Ya terserah Anda, kan saya bilang. Ketika saya mereview Pi Network, kan saya juga cuman bilang, resiko Anda cuman buang-buang waktu. Tapi banyak orang cuman lihat judulnya kayak kebakaran jenggot. Oke? Nah,
Kemudian, jadi saran Bapak gimana? Saran saya, karena saya orang kuno gitu, orang suka ngatain saya, Pak tua gitu ya, nggak ngerti permainan anak muda. Terserah coy. Tapi saya tidak akan menyentuh cryptocurrency apapun, kecuali pada satu saat nanti, sekarang dimulai dari Eropa, nanti China pun akan membuat cryptocurrency. Nah, cryptocurrency-nya itu menggantikan uang kertas gitu sajalah. Ya, uang digital gitu ya. Nah, itu yang dikontrol oleh negara. Lah, kan bukannya koin kripto kelebihannya adalah tidak dikontrol sama negara sehingga kita bebas ngasih kemana-mana. Nah, itulah kelemahannya kripto, bisa digunakan untuk mendanai terorisme misalnya, jual beli narkoba. Kenapa? Karena antara pengirim dan penerima tidak tercatat di bank sentral, tidak tercatat, sehingga bebas saja orang dari misalnya dari sebut saja negara teroris kirim uang melalui Bitcoin ke jaringan teroris di Indonesia, diuangkan di Indonesia, tidak terlacak siapa yang kirim. Karena memang perdagangan koin kripto, walaupun sekarang beberapa negara, saya nggak tahu Indonesia sudah melakukan sejauh mana, mengharuskan transfer itu harus tercatat. Dan itu pun sebenarnya sudah mematikan setengah kehebatan dari koin kripto yang sebenarnya decentralized, yang tidak diatur oleh bank sentral negara manapun. Oke, kembali lagi ke Titcoin. Singkatnya sederhana aja, saya nggak ngomong detailnya ya. Nggak penting buat saya. Tadi saya sudah sebutkan lah, Anda undang orang, Anda dapat 300 koin. Nah, lucunya di sini katanya pada titik tertentu Anda bisa uangkan. Saya bertanya-tanya gitu ya. Kok bisa diuangkan? Lah koinnya aja belum ada. Ya tapi sudahlah ya. Bukan urusan saya. Saya cuma memberitahu bahwa kalau saat ini Titcoin bilang pada titik tertentu sudah mencapai tertentu Anda bisa uangkan, sebaiknya Anda hati-hati. Ya, tapi untungnya tidak berbayar. Oke. Risiko Anda adalah hanya kehilangan uang tunai. Ya kan? Nah, di sini belum banyak review mengenai apakah seseorang benar sudah berhasil menguangkan hasil miningnya, yang mana sebenarnya bukan mining, itu airdrop, yang mana Anda diberikan koin secara gratis, ya kan? Nah, aplikasi ini juga tidak support Indodax. Ya, Indodax biasanya tempat orang jual beli cryptocurrency gitu ya. Nah, dan seterusnya lah. Anda bisa baca kok informasinya di Google Play Store. Anda masuk saja Titcoin, Anda baca reviewnya gitu ya. Oke. Jadi itu saja review dari saya. Kalau Anda tanya, Pak, bagaimana dengan Titcoin? Yang saya bisa rangkumkan adalah satu, betul, ini tidak meminta Anda deposit. Seperti Pi Network, gratis. Cuma pertanyaannya, sampai kapan dia benar-benar launching? Menghasilkan koin kripto yang sesungguhnya dan ada harganya. Jika tidak, Anda buang-buang waktu. Sudah kenal-kenalin teman-teman. Ayo dong, ayo nambang-nambang Titcoin, nambang Titcoin. Ujung-ujungnya enggak jadi launching. Betul, nggak hilang uang, cuman hilang waktu. Oke, begitu saja simpelnya. Saya nggak usah masuk detail. Saya jelaskan helikopter view dari Titcoin ini. Tapi catat ya, ini bukan Chandra Teja Coin. Oke? Semoga video ini mencerahkan Anda semua yang sering bertanya-tanya, Pak, bahas dong Titcoin, bahas dong Titcoin. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya kali ini. Seperti biasa, terima kasih.